Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianto SPD, Kepala UPTD SMP Negeri 3 Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Pada video ini, kami akan berbagi praktik baik tentang membangun budaya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan si friend. UPTD SMP Negeri 3 Tobadak berada di wilayah teritori Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan salah satu daerah transmigrasi yang ada di Indonesia. Hal tersebut tentunya berdampak pada kondisi peserta didik dan masyarakat yang heterogen dan multikultural, sehingga melahirkan berbagai macam karakteristik peserta didik di lingkungan sekolah kami. Berangkat dari kondisi tersebut, maka sebagai satuan pendidikan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan, tentu harus mampu mengakomodir semua karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. Maka guru-guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan berdiferensiasi. Namun, pada kenyataannya, guru-guru masih nyaman dengan metode dan model pembelajaran yang konvensional dan teacher center. Sebagai kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 3 Tobadak, saya berperan dalam mendorong guru-guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas mereka. Dalam hal membangun budaya pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid, maka perlu langkah-langkah yang mampu mendorong percepatan tujuan yang diinginkan, yaitu pemahaman guru terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi. Langkah-langkah tersebut diawali dengan melakukan analisis SWOT terhadap kondisi proses belajar mengajar yang ada di sekolah kami. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi masih rendah. Survei yang kami lakukan di awal semester menunjukkan 22 dari 24 tenaga pendidik yang ada di sekolah kami tidak tahu atau belum mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, perlu adanya upaya atau keinginan dari kepala sekolah untuk membangun budaya pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak pada murid atau peserta didik. Dari analisis tersebut, sebagai kepala satuan pendidikan kemudian membuat program dan inovasi, yaitu membangun budaya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan SIFREN. SIFREN ini adalah sebuah aplikasi yang mana penamaannya merupakan akronim dari aplikasi berdiferensiasi yang diakronimkan menjadi SIFREN, yaitu sebuah inovasi yang berbasis teknologi. Inovasi yang berbasis teknologi menjadi penting mengingat tantangan zaman yang semakin pesat perkembangannya ke arah teknologi, serta sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu misi sekolah kami, yaitu UPTD SMP Negeri 3 Tobadak, yaitu mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 yang mengintegrasikan teknologi, literasi, dan numerasi. Sarana dan prasarana yang terbatas serta jaringan yang kurang representatif atau kurang memadai justru menjadi tantangan yang harus diatasi. Sarana dan prasarana serta jaringan yang terbatas tersebut tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk terus melakukan inovasi. Maka aplikasi SIFREN ini tersedia dalam bentuk offline, sehingga guru-guru dapat mempelajari tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di mana saja dan kapan saja. Tentu yang kami harapkan goalsnya adalah guru-guru dapat mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi, guru-guru mampu memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, guru-guru dapat mengamati contoh-contoh video yang tersedia tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya yang paling penting adalah guru-guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya masing-masing. Aplikasi SIFREN ini sengaja kami buat dalam bentuk offline karena jaringan di tempat kami yang kurang representatif. Akan tetapi, dengan hadirnya aplikasi ini bukan berarti bahwa keterbatasan jaringan menjadi hambatan untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang berbasis teknologi. Aplikasi SIFREN ini terdiri dari dua menu utama, yaitu guru dan siswa. Untuk guru tersedia menu utama, yaitu diferensiasi, info siswa, dan program. Dalam diferensiasi terdiri dari 3 tombol utama, yaitu apa itu, video, dan contoh. Apa itu berisi tentang penjelasan secara tekstual apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi,
sehingga guru-guru dapat memahami dan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Tombol yang kedua, video, berisi tentang penjelasan secara video tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga teman-teman guru, user, pengguna lebih mudah untuk memahami. Kemudian yang ketiga, tombol contoh, tersedia beberapa model pembelajaran berdiferensiasi atau pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian teman-teman dapat adopsi, amati, tiru, dan laksanakan di dalam kelas. Untuk info siswa, itu tersedia 3 tombol utama setiap kelas jenjang, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Info siswa ini berisi tentang info karakteristik awal peserta didik yang sifatnya standar. Harapannya, guru-guru nanti setelah melihat info awal ini dapat mengembangkan dan melakukan survei dan melakukan diagnosa untuk mengetahui karakteristik siswa masing-masing kelasnya lebih mendalam. Tombol yang ketiga adalah program, berisi tentang program-program sekolah yang mana dapat mendukung siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian tombol yang utama yang kedua yaitu tombol siswa, itu berisi 2 menu utama yaitu game dan materi. Game ini terintegrasi dengan portal rumah belajar yaitu EduGame, dan materi ini terintegrasi dengan portal rumah belajar yaitu Sumber Belajar. Nah, untuk tombol siswa ini, khusus untuk tombol siswa ini, itu dapat diakses secara online. Setelah berjalan kurang lebih 1 semester, program dan inovasi ini yaitu membangun budaya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan si friend ini memiliki dampak nyata. Yang pertama, guru-guru sudah mampu memahami dan dapat memahami apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. 24 dari 24 tenaga pendidik atau guru telah memahami dan mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, dampak nyatanya adalah guru-guru berupaya dan mencoba melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas-kelas mereka. Berdasarkan hasil supervisi, 83,3% atau sekitar 22 dari 24 tenaga pendidik sudah berusaha dan aktif menjalankan proses belajar mengajar yang berdiferensiasi. Dampak nyata yang ketiga adalah lahirnya inovasi-inovasi, model-model dan metode-metode pembelajaran yang beragam dari guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inovasi si friend ini dapat menumbuhkan dan dapat membangun budaya pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi.